Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekali lagi yang kompak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tadi sudah dipelajarin apa aja? Fisika. Fisika. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau mengecek daftar hadir dulu nih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yaya. Kenapa Yaya tidak hadir? Sakit. Baik, ada lagi yang lain? Tidak ada. Berarti masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Kita doakan agar Yaya cepat sembuh ya. Amin. Di sini siapa ketua kelasnya? Najwa. Najwa. Baik Najwa, coba boleh dipimpin doa ya. Siap, berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yaya. Sudah tahu hari ini materi kita mengenai apa? Belum. Ibu salah menyebutkan nama ya? Iya, Bu. Najwa ya, mohon maaf ya. Belum tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum. Ayo, semalam dipelajari nggak nih? Kalian belum belajar ya? Belum. Buku paket dibawa? Di bawah. Pensil, buku tulis ada? Ada. Bagus. Hari ini kita akan belajar mengenai karya ilmiah. Di sini ada yang pernah mengikuti ekstrakurikuler KIR, karya ilmiah remaja? Belum. Tapi sudah tahu apa itu karya ilmiah? Belum. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini ada kata-kata mutiara dari Nora Robert. Boleh ketua kelas dibacakan? Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Nah, terima kasih Najwa. Dapat disimpulkan ya, berarti dalam memulai sesuatu kita harus memiliki tujuan. Jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu karena itu merupakan langkah awal dari keberhasilan. Sekarang hari apa? Kamis. Kamis, tanggal berapa? 23 Juni. Iya, konsentrasinya masih luar biasa ya. Masih pada semangat kan? Masih. Boleh buku catatannya dibuka. Dicatat ya apabila ada hal yang penting. Sudah siap? Siap. Baik. Nah, setelah menyimpulkan isi dari kata-kata mutiara, selanjutnya Ibu akan membacakan KD, kompetensi dasar yang akan kalian semua terima pada siang hari ini. Yang pertama itu 3.14, mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Lalu 4.14, merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Terdapat 2 poin yang akan kalian terima pada siang hari ini, yaitu yang pertama mengenai peserta didik mampu menentukan informasi, tujuan, dan esensi dari sebuah karya ilmiah. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan informasi dan tujuan dari karya ilmiah. Nah, apa kalian tahu apa itu karya ilmiah? Ada yang tahu? Belum ya? Nah, karya ilmiah adalah tulisan mengenai fenomena dan peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Ingat
ingat ya, yang perlu disimpulkan atau digarisbawahi adalah kenyataan bahwasanya karya ilmiah memang diperoleh berdasarkan fakta yang objektif, bukan berdasarkan penilaian secara subjektif atau hanya berdasarkan pendapat pribadi. Boleh dicatat ya. Nah, bentuk penyajian karya ilmiah ini terdapat 3. Pasti kalian semua sudah sangat familiar dengan penyajian karya ilmiah. Sudah sering membuat makalah kan? Sering ya? Nah, sering. Makalah itu termasuk ke dalam karya ilmiah berjenis semi formal. Nah, di sini ada 3 penyajian karya ilmiah. Yang pertama itu karya ilmiah populer. Kenapa disebut populer? Karena penggunaan bahasanya itu mampu dipahami oleh banyak kalangan. Tidak banyak istilah-istilah yang memang sangat sulit untuk dipahami. Nah, jenis dari karya ilmiah ini adalah majalah, koran, ataupun situs internet. Lalu selanjutnya mengenai karya ilmiah formal. Karya ilmiah formal itu contohnya ada skripsi, tesis, dan disertasi. Tapi untuk jenis karya ilmiah ini masih lama ya kalian membuat skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, yang terakhir semi formal. Di sini ada makalah dan laporan. Ada yang ingin tanyakan? Tidak. Tidak ada. Baik. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat karya ilmiah. Nur Rahmawati, boleh bacakan yang pertama apa? Sistematis. Susunan teks yang tersusun dengan pola yang baku dimulai dari pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Selanjutnya Najwa, Logis, dapat dipahami oleh akal sehat. dapat dipahami oleh akal sehat ya. Yang selanjutnya boleh di samping Nur Rahmawati. Faktual, didasarkan pada kenyataan bukan imajinatif. Nah, didasarkan pada kenyataan bukan imajinatif, sudah jelas bahwasanya karya ilmiah harus berdasarkan data-data yang objektif. Nah, selanjutnya objektif, pandangan yang terdapat di dalamnya harus berdasarkan pandangan umum, tidak didasari dengan pandangan subjektif atau pandangan menurut pendapat pribadi. Nah, sudah selesai materi karya ilmiah, kita akan berlanjut ke latihan. Tapi sebelum berlatih, Ibu ingin membagi ke dalam 2 kelompok. Ingin Ibu atau kalian yang menentukan? Ibu aja. Yang pertama itu Najwa, Siti Hasanah, Nur Hasanah. Neng Hasanah atau Siti Hasanah? Neng Hasanah, baik. Neng Hasanah. Satu kelompok ya. Nah, selanjutnya itu ada Nur Rahmawati dan siapa namanya? Anjar. Lalu di belakangnya Aisyah juga sekelompok ya. Tadi kelompok pertama Nazma, boleh angkat tangan? Nazwa atau Nazma? Nazwa. Masya Allah, sering tertukar ya, mohon maaf. Kelompok Anjar angkat tangan. Kelompok Anjar kelompok kedua ya. Ya. Boleh di sini kelompok pertama, di sini kelompok kedua. Baik, Ibu akan membagikan LKPD untuk pembelajaran materi karya ilmiah. Untuk kelompok yang pertama ini tolong diterima. Selanjutnya kelompok kedua. Coba LKPD-nya diangkat terlebih dahulu. Nah, untuk memahami lembar kerja peserta didiknya, yang pertama itu kan carilah karya ilmiah dari berbagai sumber, lalu tentukanlah masalah-masalah pokok yang ada di dalamnya. Buku paketnya boleh dibuka. Karya ilmiah di sini yang Ibu maksud adalah penelitian ya.
sini Ibu ada contoh penelitian yang Ibu lakukan pada saat masih kuliah. Untuk karya ilmiahnya sudah dapat? Sudah. Nah, kelompok 2 terlebih dahulu ada pertanyaan? Tidak. Sudah dipahami ya? Sudah. Kelompok 1? Tidak ada. Waktunya mengerjakan 10 menit cukup? Cukup. Boleh? Silakan berdiskusi ya. Ada kesulitan? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Waktunya 5 menit lagi ya. Sudah selesai ya? Sudah siap? Kelompok mana yang sudah selesai? 1. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang karya ilmiah. Judul: Bimbingan Konseling dalam Sistem Pendidikan. Pendahuluan, latar belakang masalah, peran BK, tujuan untuk mengetahui peranan guru BK dalam sistem pendidikan. C. Manfaat, mengetahui peranan guru BK dalam sistem pendidikan. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Tidak. Boleh kasih tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berlanjut ke kelompok 2, tadi kelompok 1 itu judulnya itu bimbingan konseling dalam sistem pendidikan. Nah, ini kalian kan memakai karya ilmiah yang sama ya. Nah, untuk latar belakang masalahnya itu peran apa tadi? Bimbingan konseling. Nah, kelompok 2 setuju tidak? Setuju. Setuju, sama ya. Untuk tujuannya tadi untuk mengetahui peranan guru BK dalam sistem pendidikan. Setuju? Setuju. Betul ya. Untuk tujuan dan manfaatnya itu sama. Selanjutnya kelompok 2 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmawati. Nama aku Anjar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja keras kami. Diskusi teori atau pembahasan. Bimbingan mempunyai arti menunjukkan, membimbing,
timbal balik antara dua orang individu di mana yang seseorang membantu yang lain supaya ia dapat lebih baik memahami dirinya dalam hubungan masalah-masalah hidup yang dihadapinya pada waktu itu dan yang akan datang. Penutup. Sekolah atau lembaga pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan dan menghasilkan tenaga untuk mengisi formasi-formasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pemerintah. Hal ini berarti bahwa tamatan suatu sekolah atau lembaga pendidikan tentu diharapkan mampu mencetak manusia Indonesia yang memiliki kualifikasi ahli, baik secara akademis maupun profesional. Oleh karena itu, setiap guru perlu membimbing anak didiknya, bukan menghakimi, namun menuntunnya menjadi pribadi yang berbeda. Terima kasih kelompok 2. Ada yang bertanya? Boleh, silakan. Silakan. Enggak. Tidak ada. Boleh duduk kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan menanggapi ya. Tadi kelompok 2 itu mendapatkan bagian teori atau pembahasan dan penutup. Tadi teorinya sudah dan pembahasannya itu sudah sangat lengkap. Tadi di penutup itu Ibu ingin bertanya nih, kenapa paragraf yang tadi disebut penutup dalam suatu karya ilmiah? Kenapa? Ada yang tahu? Di dalam penutup, kalau kalian membuat makalah, di bagian penutup itu biasanya ada apa? Ya, apa? Ada apa? Ada kesimpulan dan saran. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Anjar dan teman-teman itu dari kelompok 2 sudah sangat tepat ya. Dari penutup itu tadi sudah menjelaskan kesimpulan sekaligus saran yang terdapat dalam karya ilmiah. Boleh tepuk tangan untuk semua kelompok. Kalian luar biasa sekali ya. Nah, untuk menutup pembelajaran, Ibu akan membagikan evaluasi pembelajaran. Semuanya masuk ke dalam grup kan? Grup. Boleh dibuka grupnya. Boleh dibuka yang Ibu sudah bagikan evaluasi pelajaran. Nah, di situ ada petunjuk pengerjaan ya, melihat waktu yang sudah tidak memungkinkan. Jadi Ibu membagikan lembar evaluasi ini melalui dokumen. Yang pertama itu kalian harus paham format pengumpulan itu PDF. Nah, nanti format namanya itu bisa diisi nama, lalu kelas. Nah, di situ juga ada formulir pengumpulan hasil jawaban ya. Untuk hasil jawabannya itu dikumpulkan selambat-lambatnya hari Sabtu pukul 23.59, berarti ada sekitar 2 hari ya dari sekarang. Nah, kalian punya cukup banyak waktu, boleh dikerjakan. Nanti hasil dari evaluasi ini akan menambah nilai kuis pada minggu depan. Tepuk tangan dong. Jadi kalian harus serius ya emosinya. Ya, pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Boleh ketua kelasnya dipimpin doa untuk. Siap, berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan memberikan saran ya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kalian cari referensi lain, baik itu di internet ataupun buku yang dapat menambah wawasan kalian ya dalam karya ilmiah. Karena karya ilmiah ini sangat banyak sekali manfaatnya. Kalian juga bisa mengikuti